Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu gubernur di Indonesia, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengungkap sosok pengkhianat bangsa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung soal pihak-pihak yang melakukan penyelundupan tabung oksigen dan juga penimbunan obat-obatan selama masa pandemi COVID-19 sebagai pengkhianat bangsa. Hal tersebut diungkapkan oleh Anies Baswedan usai melangsungkan upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 10 November. Kita menyaksikan orang-orang yang mencari keuntungan. Lihatlah penyelundupan tabung oksigen, penimbun obat-obatan. Itulah contoh-contoh yang mengkhianati bangsa, mengkhianati kemanusiaan. Begitu ucapnya. Bagi orang nomor satu di Jakarta tersebut, sosok pahlawan di tengah pandemi COVID-19 saat ini adalah para tenaga kesehatan atau nakes yang berjuang melawan dan menangani penyebaran virus corona. Selain itu, ia juga menyebut pihak-pihak lainnya yang memilih menyelamatkan sesama dari bencana kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi hampir 1,5 tahun terakhir ini sebagai seorang pahlawan. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan kita hari ini, orang yang memilih dan juga untuk mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan dirinya. Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, Anies berharap seluruh masyarakat, terutama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dapat mengambil hikmah dengan cara mementingkan kepentingan bangsa di tanah air. Hari ini menjadi contoh bagi kami, ada yang menjadi pahlawan, ada juga yang menjadi pengkhianatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan mengambil hikmah bagi kita di Hari Pahlawan ini. Begitu tutupnya. Seperti kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Terbaru, aliansi ini akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 besok. Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia atau ANIES akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi Capres 2024. Anies dinilai telah menepati janji-janji kampanyenya. Kita lihat keberhasilan dalam memimpin Jakarta, contohnya penataan kota yang lebih rapih, instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel. Banyak penghargaan, baik bagaimana integrasi, transportasi, kemudian bagaimana penataan jalan, pembangunan sarana, baik infrastruktur, menggerakkan masyarakat. 23 janji kampanye Anies kan kelihatan, ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang berjalan. Ujar Koordinator Deklarator Anies Laode Basir kepada wartawan Selasa 19 Oktober. Deklarasi ini sendiri akan digelar pada Rabu besok 20 Oktober di Gedung Juang 45. Adapun siaran langsung melalui Zoom dan juga YouTube. Basir mengatakan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan menjadi wadah untuk Anies berkeliling Indonesia setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies kan menyampaikan bahwa setelah beliau sebagai Gubernur DKI di Oktober 2022 nanti, beliau kan akan jalan keliling Indonesia ya. Nah, bagaimana Aliansi Nasional Indonesia juga menjadi wadah beliau untuk mengelilingi Indonesia. Itu tentu kita akan memperkuat jaringan basis-basis massa seluruh wilayah Indonesia dari kota sampai pedesaan, begitu katanya. Basir juga mengatakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sejak tahun 2018 sudah mendukung Anies untuk penyapres. Aliansi ini disebut-sebut diisi oleh sejumlah aktivis. Basir mengatakan saat deklarasi Anies tidak ikut hadir. 2018 kita mendorong Pak Anies jadi calon presiden juga. Tapi komitmen Pak Anies untuk lebih concern di Jakarta, kita mendorong itu. Kan gubernur sebelumnya Pak Jokowi hanya 1 tahun. Kalau itu diulangi, Pak Anies kan itu menjadi presiden yang tidak bagus. Sebuah contoh yang tidak bagus, begitu katanya. Seperti kita tahu bahwa pengamat juga mengatakan mayoritas janji-janji kampanye Anies sudah terrealisasi. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai mayoritas janji kampanye Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah banyak yang direalisasikan. Jamiluddin menyatakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan yang telah terrealisasi adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Janji stadion sepak bola misalnya pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Oleh karena itu janji ini akan terrealisasi sebelum masa jabatan Anies berakhir.
kata Jamiluddin kepada redaksi pada Kamis September lalu. Menurut Jamiluddin, janji politik Anies Baswedan yang lain seperti rumah DP 0% dan juga program OKOC juga sudah terlaksana, meskipun belum mencapaikan target. Dua program itu sudah terlaksana, hanya belum mencapai target yang dijanjikan. Akademisi Universitas Esa Unggul itu menyatakan, Anies masih punya waktu 1 tahun untuk merealisasikan janjinya agar sesuai dengan target. Anies harus menggeber terpenuhinya target rumah DP 0, program OKOC dan juga meminimalkan banjir apabila hujan deras. Tidak hanya itu, Jamiluddin juga mengingatkan mantan Menteri Pendidikan itu untuk berhati-hati agar program kerjanya tidak tersangkut hukum. Untuk Anies harus benar-benar memilih staf yang benar-benar taat hukum. Begitu tegasnya. Penyidik KPK disebut terpaksa periksa Anies karena ada perintah dari pimpinan. Pimpinan KPK diduga memerintahkan penyidik untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Para penyidik dikabarkan terpaksa memanggil Anies pada Selasa lalu 21 September lantaran enggan terlibat masalah dengan para petinggi KPK. Selama sekitar 5 jam, Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa lalu. Anies hadir di kantor KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Anies mengaku dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik tentang substansi dugaan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar 152,5 miliar rupiah itu. Pertanyaan menyangkut landasan program seputar peraturan yang ada di Jakarta, begitu kata Anies kepada wartawan. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam perkara kasus tanah di Munjul. Mereka adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, dan juga Korporasi PT Adonara Propertindo. Berdasarkan informasi dari KPK, kasus korupsi ini bermula pada awal Maret tahun 2019. Adonara Propertindo dan juga Aldira Berkah Abadi Makmur menawarkan tanah seluas 4,2 hektar di Munjul kepada Saranajaya. Rencananya tanah tersebut akan dibangun menjadi rumah DP 0 rupiah sesuai dengan janji kampanye Anies. Namun rupanya tanah itu masih menjadi milik kongregasi suster-suster Cina, Cinta Kasih Coralus Borromeus. Pada akhir Maret lalu, Tommy, Anja, dan Rudi membeli tanah tersebut dengan harga 2,5 juta rupiah per meter atau total 104,8 miliar rupiah. Kemudian ketiganya menawarkan lahan tersebut kepada Saranajaya dengan harga 7,5 juta rupiah per meter atau total 315 miliar rupiah. Penyidik sendiri menduga kedua perusahaan itu bermain mata dengan Yuri dengan membuat negosiasi harga fiktif hingga muncul kesepakatan harga 5,2 juta per meter persegi atau total 217 miliar rupiah. Selanjutnya secara bertahap Saranajaya mentransfer uang tersebut ke Adonara Propertindo. KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada hari yang sama. Adapun Prasetyo kebagian 7 pertanyaan dari penyidik. Menurut politikus PDIP itu, penyidik Komisi Anti Rasuah mencecar soal mekanisme penganggaran di DKI Jakarta, dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan umum anggaran, hingga rencana kerja pemerintah daerah. Begitu kata Prasetyo. Berdasarkan penelusuran, berkas perkara para tersangka korupsi tanah di Munjul hampir selesai. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengirim pemberitahuan berkas penyidikan yang telah lengkap kepada jaksa penuntut. Seorang narasumber menyebutkan pemanggilan Anies dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sekadar untuk melengkapi berkas para tersangka. Dengan kata lain, sekadar membahas mekanisme penganggaran yang sudah dijelaskan oleh saksi-saksi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dipanggil sebelumnya. Sumber tersebut menyebutkan, sejak awal KPK tidak punya rencana untuk memanggil dan memeriksa Gubernur Anies Baswedan. Alasannya, penyidik tidak menemukan keterkaitan Anies dengan perbuatan material para tersangka. Ada perintah dari pimpinan dan juga struktural. Begitu kata sumber tersebut pada hari Kamis kemarin 23 September. Alhasil penyidik pun juga melayangkan surat panggilan kepada DKI 1 itu.
Keputusan tersebut diambil lantaran penyidik tidak mau terlibat masalah dengan pimpinan. Karena tidak mau ribut dengan pimpinan karena menolak terus. Akhirnya, dipanggil di akhir masa penyidikan dibarengi pemanggilan Ketua Banggar yaitu Ketua DPRD. Begitu kata sumber tersebut. KPK juga belum memberikan tanggapan perihal cawe-cawe pimpinan KPK dalam pemanggilan Anies Baswedan. 3 pimpinan KPK itu adalah Lili Pintauli Siregar, Nurul Gufron, dan juga Alexander Marwata. Tak merespon pesan singkat yang dikirim oleh redaksi Tempo pada hari kemarin. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan Anies dan juga Edi secara umum diperlukan oleh penyidik untuk mengkonfirmasi proses usulan anggaran, salah satunya tentang penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Saranajaya. Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Saranajaya yang kemudian diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0 rupiah. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengatakan pemanggilan Anies oleh KPK itu merupakan keputusan yang wajar, sebab sebagai gubernur Anies punya tanggung jawab dalam penggunaan duit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tidak apa-apa kalau pimpinan KPK meminta Anies untuk dipanggil, malah bagus untuk klarifikasi. Begitu kata Boyamin saat di Bumi pada hari kemarin. Menurut Boyamin sendiri, pemanggilan Anies pada Selasa lalu justru menjadi keputusan yang tepat bagi KPK dan juga Anies Baswedan. Sebab hal itu membuktikan bahwa KPK tidak ada kesan untuk melindungi Gubernur Anies dari kasus korupsi tanah di Munjul. Sebaliknya, Anies juga punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Justru semakin terang, menurut saya KPK dan Anies sama-sama benarnya. Begitu kata Boyamin.